Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 17 3A27 kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan cara menginstal distro Linux Ubuntu menggunakan VirtualBox. Di sini yang akan mempresentasikan yaitu saya Saleo selaku yang akan memperlihatkan langkah-langkah di slide nanti pembuatannya. Kemudian teman saya Adela Putri Wanda, saya akan menjelaskan sejarah tentang Ubuntu. Dan nama saya Tommy Adam, dan saya akan membuatkan video untuk langkah-langkah menginstal Linux Ubuntu menggunakan VirtualBox. Dan teman saya, nama saya Muhammad Rifki Hilman, saya akan menjelaskan perintah dasar Linux, kemudian saya juga akan menjelaskan bagaimana cara menginstal aplikasi di Linux Ubuntu. Selanjutnya untuk mengenai kekurangan Linux Ubuntu maupun kelebihan serta sejarahnya akan dijelaskan oleh Adira. Adira, dipersilakan. Sejarah Linux Ubuntu. Sejarah Linux dimulai pada tahun 17 September 1991 oleh pria kebangsaan Finlandia bernama Linus Torvalds. Seorang Linus Torvalds muda, tepatnya saat menjadi mahasiswa, mulai membagikan source code atau kode sumber kernel Linux via internet seukuran disket. Pada waktu itu, ia tidak pernah menyangka apa yang diperbuatnya akan melahirkan bisnis tak ternilai di kemudian hari. Linus muda juga tidak pernah menyangka bahwa sistem operasi Linux akan menjadi sistem operasi yang paling mudah menjanjikan. Itulah awal sejarah dan perkembangan Linux. Sistem operasi Linux terbaru ini bisa juga dibenamkan dalam server, tablet, PC, komputer desktop, handphone, PDA, GPS, mobil, robot, bahkan hingga pesawat buatan NASA. Nah, target pasar Linux itu ada komputasi awan, komputasi bingkai utama, komputer pribadi, peladen, ponsel cerdas, sistem terbenam, superkomputer. Next. Pengertian dari Ubuntu. Ubuntu merupakan salah satu distribusi Linux yang berbasis Debian dan didistribusikan sebagai perangkat lunak bebas. Next. Ini adalah kelebihan dan kekurangan dari Ubuntu. Kelebihannya itu ada open source atau gratis, mudah digunakan, kebal dari virus, user interface, relatif lengkap. Kekurangannya itu ada aplikasi terbatas, tidak bisa gaming, kompatibilitas, software dan hardware. Next, selanjutnya langkah-langkahnya akan dijelaskan oleh Saleo. Oke, jadi di sini saya akan memperlihatkan gambar-gambar tentang cara menginstal Linux Ubuntu secara simpel. Nah, pertama-tama yaitu kita perlu menyiapkan file Ubuntu seperti yang terlihat pada slide. Dan di sini juga kita menggunakan VirtualBox. Untuk yang pertama yaitu kita buka VirtualBox, kemudian kita pilih New. Kemudian di sini kita berikan namanya itu sesuai keinginan kita. Misalnya di sini Cetak Raja Ubuntu, kemudian lanjut. Nah, di sini untuk langkah keempat itu kita di sini diarahkan untuk melihat, untuk memberikan sebanyak berapa MB yang akan kita kasih untuk kegunaan memorinya. Dan di sini 341 MB. Di sini tipsnya itu nggak boleh melewatin garis biru ini, garis hijau ini, dia harus di bagian sini. Oke, di langkah kelima kita langsung klik buat aja karena di sini langsung otomatis. Kemudian untuk langkah yang ketujuh yaitu kita langsung lanjut aja karena di sini juga langsung otomatis, nggak usah diapa-apain. Untuk ke langkah yang ke-8 yaitu di sini kita diberikan ukuran untuk image harddisknya berapa. Itu sesuai keinginan kita, bisa taruh giga atau apapun. Nah, di sini untuk contohnya kami kasih yaitu sebanyak 10 GB. Kita langsung klik buat aja. Oke, jadi untuk langkah yang ke-9 yaitu kita buka pengaturan, kemudian ke bagian penyimpanan. Nah, di bagian penyimpanan seperti terlihat pada slide, kita pilih menu disk yang kosong, kemudian pilih di sini disknya.
Kemudian kita pilih di sini, kita pilih untuk pergi ke file ISO-nya Ubuntu. Oke, kemudian kita pilih, habis itu kita open. Kemudian oke. Langkah selanjutnya di bagian instalasi Linux yaitu di sini dia akan langsung memproses yaitu mengcek disknya. Kita tunggu sampai selesai. Setelah itu kita langsung diarahkan ke pemilihan bahasa. Untuk install Ubuntu kita pilih disk. Oke, ya di sini sama dengan 13. Langkah ke-13 yaitu kita pilih Inggris juga. Nah, untuk langkah ke-14 yaitu di sini kita akan update another server. Nah, di sini kita pilih normal installation seperti terlihat pada slide. Kemudian di instalasi NICTIV juga kita pilih yang itu harus di uninstall Ubuntu. Di sini kita pilih. Next, habis itu berikan notifikasi apakah write the change to this, apa kita ingin ganti gitu untuk disknya, kita langsung pilih continue aja. Kemudian di sini di langkah ke-17 yaitu terlihat pemilihan kota. Nah, untuk ke langkah 18 yaitu di sini kita disuruh untuk memberikan nama komputer kita. Misalnya di sini saya taruh nama Tommy, kemudian di sini juga kita harus taruh paspornya. Paspornya harus diingat baik-baik karena pada saat nanti login di komputer itu akan meminta untuk paspor ini. Oke. Kemudian selanjutnya merunning instalasi yang tadi seperti terlihat pada langkah ke-19 ini. Untuk langkah ke-20 yaitu di sini dia memberi keterangan bahwa instalasinya sudah komplit. Nah, kita harus restart komputer. Nah, kita pilih restart now. Nah, di sini dia akan langsung terrestart. Kita harus menunggu sampai muncul tampilan seperti pada angka ke-22. Nah, di sini terlihat Tommy. Kenapa? Karena yang sebelumnya yang pada saat disuruh memberikan nama user komputer, di sini kita kasih nama Tommy. Kemudian paspornya harus sama yang sudah diisi sebelumnya. Pada saat diminta juga paspornya ini harus sama agar bisa login. Nah, seperti inilah tampilan setelah menginstal Linux Ubuntu. Oke, jadi di sini juga kita bisa langsung menginstal aplikasi, kita bisa menginstal software yang diinginkan, atau kita bisa melakukan perintah-perintah dasarnya. Tapi itu akan dijelaskan oleh Muhammad Rifki. Tapi untuk lebih jelasnya tentang cara menginstalasi Linux Ubuntu akan diperhatikan oleh Tommy. Tommy, dipersilakan. Oke, jadi di sini gue bakal memperlihatkan langkah-langkah untuk menginstal Ubuntu dengan VirtualBox. Yang pertama-tama harus kalian lakukan, kalian tuh harus membuat foldernya terlebih dahulu, folder Ubuntu. Nah, dan ini ada file disknya juga. Nanti untuk link downloadnya gue taruh di deskripsi. Selanjutnya kita bikin baru, lalu kita namakan Ubuntu, terus pilih lokasinya yang tadi kita buat. Jika sudah selesai, lanjut, dan ukuran memorinya ini gue taruh 3 GB. Lanjut, dan untuk harddisknya kita pilih buat harddisk virtual sekarang buat, dan tipe berkas harddisk kita pilih yang VDI, VirtualBox disk image. Nah, untuk penyimpanannya kita dialokasi lanjut. Nah, untuk memorinya ini kita pilih 10 GB. Ya, kita buat. Nah, setelah ini kita langsung masuk ke pengaturan. Masuk pengaturan terlebih dahulu. Lalu kita pilih penyimpanan, pilih kosong, lalu kita pilih disk warna biru. Pilih dua berkas disk. Nah, kita pilih disk yang tadi kita download. Kita open. Oke, selesai. Oke, terus kita mulai aja. Kita mulai. Tunggu bentar. Ditunggu saja. Nah, nanti akan keluar tampilan seperti ini. Kita tunggu saja sampai selesai terlebih dahulu.
sampai muncul loading checking list. Ini udah muncul checking list, kita tunggu aja sampai selesai. Saya ini akan gue percepat ya. Nah, jika sudah ada tanda seperti ini, kita langsung pilih aja bahasa Inggris dan kita install Ubuntu-nya. Klik install, kita tunggu. Nah, dan keyboard layout-nya di sini kita pilih bahasa Inggris saja, continue. Nah, untuk update dan update software-nya kita pilih download update-nya kita hilangkan dan kita pilih normal installation, yaitu kita continue, kita next. Nah, setelah itu untuk install step-nya kita pilih erase disk dan install Ubuntu, kita continue lagi. Nah, ini ya, kita continue, ya muncul seperti itu. Kita tunggu. Nah, untuk negaranya kita pilih yang Jakarta ya, jika kalian belum di Jakarta. Nah, lalu ini untuk akun kita ya, kita tulis saja namanya Tommy, namanya sendiri, dan pasportnya saya minimal tuh Fire lah, Fire pasport gitu, Fire pasport juga. Nah, jika udah selesai kita next. Nah, ini untuk loadingnya agak lama jika kalian memang pengen tahu, dan ini laptopku membutuhkan waktu 2 jaman lah. Jadi ini akan gue percepat aja ya. Nah, jika udah selesai, ini kita disuruh restart. Kita restart now aja. Kita tunggu sebentar. Oke, nah, udah gini kita pilih perintah. Please remove the installed medium. Enter, kita enter. Nah, ini untuk restartnya. Kita tunggu lagi, loading lagi. Ini gue percepat ya. Nah, ini untuk, jadi kita sini akan masuk akun kita yang tadi kita buat, Tommy. Nah, kita masukkan passwordnya. Maaf, gue tutup ya. Yang tadi. Nah, ini selesai dan ya udah muncul connect secara level. Ini kalian bisa skip aja. Kalian skip. Ini juga kalian bisa next. Ini juga bisa next. Bisa next juga, kita next aja. Nah, selesai. Kita down aja. Nah, ini adalah tampilan Linux Ubuntu kita. Ya, sekian. Di sini akan menjelaskan beberapa contoh perintah dasar di Linux, di Ubuntu ya lebih tepatnya. Kemudian di sini saya akan menjelaskan cara menginstal aplikasi melalui package manager dan juga ini GUI, di GUI ya. Oke, untuk pertama kita buka dulu terminal. Kalau di Windows biasanya CMD ya, kalau di Linux terminal. Dan untuk perintah pertama itu ada ls. Jadi ls itu fungsinya untuk mengecek suatu folder isinya apa aja. Nah, ini ada banyak nih isinya nih. Itu untuk perintah dasar yang pertama, jadi ada ls. Kemudian di sini saya akan mencoba untuk membuat suatu folder. Di sini ada perintah mkdir terus nama foldernya. Sini saya menamakan foldernya contoh 1. Kemudian kita cek di ls. Oke, sudah ada nih, sudah terdaftar. Tadi kan yang di atas nggak ada tuh, contoh 1. Setelah saya buat ada sekarang. Cek menggunakan ls. Kemudian saya akan mencoba masuk ke dalam folder menggunakan perintah cd. cd spasi nama foldernya. Oke, sini sudah masuk. Itu ada tandanya slash contoh 1. Itu tandanya kita sedang berada di folder contoh 1. Kemudian sini saya akan mencoba membuat folder lagi, contoh 2, mkdir contoh 2. Kemudian kita cek ls. Oke, ada hanya satu folder tadi saya buat ya, kedua. Kemudian saya coba untuk masuk lagi ke contoh 2 menggunakan perintah cd. Sudah masuk slash. Jadi itu tampilannya contoh 1 slash contoh 2. Kemudian saya di sini akan coba membuat file menggunakan perintah touch. Jadi di sini saya mencoba buat file menggunakan perintah touch. Nama filenya text sample test ya. Saya coba buat file test dengan format txt. Ini kita cek lagi di ls. Oke. Untuk perbedaannya tuh kalau folder biru, kalau file putih ya warnanya. Oke, saya akan memerintahkan keluar dari folder itu menggunakan perintah cd spasi -2. Itu perintah untuk mundur atau keluar dari suatu folder itu. Sekarang saya berada di contoh 1, kemudian saya cek lagi, masih ada contoh 2. Di sini saya mencoba untuk menghapus
folder contoh 2 menggunakan rm min d. Oke, salah, ini karena foldernya ada isinya, jadi kita ganti r min r. Oke, berhasil. DLS sudah kosong. Kemudian saya mencoba kembali lagi ke awal menggunakan perintah cd spasi titik 2. Kemudian di sini saya akan mencoba untuk menghapus contoh 1 ya. Contoh 1, coba ke rm min d. Contoh 1. Oke, coba kita cek. Oke, berhasil lah. Di sini tidak ada folder contoh satunya, sudah hilang. Saya sudah hapus menggunakan perintah rm min d nama foldernya. Kemudian di sini saya akan mencontohkan cara menginstal software di Linux Ubuntu ya. Di sini saya pertama-tama akan mencoba menggunakan package manager. Sini saya cari dulu. Sini saya mencari aplikasi. Oke, ini Inkscape aja nih. Bisa diinstal. Oke, namanya Inkscape. Kita ingat-ingat. Kita ketikkan perintah sudo spasi apt spasi install spasi nama aplikasinya. Kemudian kita enter. Masukkan password laptopnya. Kemudian kita enter lagi. Kita tunggu untuk beberapa menit untuk installnya. Sambil kita cek ini belum ada ya, belum terinstall ya. Tadi itu apa sih Inkscape-nya? Kita cek lagi, belum selesai juga. Oke, sudah selesai menginstal. Sekarang kita coba cek di halaman utama apakah sudah ada. Oke, sudah ada ya Inkscape. Sekarang di sini saya akan mencoba perintah untuk menghapus atau menguninstall aplikasi Inkscape tadi ya. Perintahnya sama, sudo apt, cuma bedanya di remove. Di sini kita tulis remove nama aplikasinya Inkscape. Kita yes aja. Oke, kita tunggu beberapa menit atau beberapa detik ya, ini kan cepat. Oke, sudah selesai. Kita cek lagi di halaman home apakah ada atau sudah hilang. Oke, sudah hilang ya. Berarti berhasil kita tadi perintah sudo apt remove-nya. Oke, ini karena terlalu banyak historinya, jadi kita coba hapus menggunakan perintah clear. Jadi itu menghapus history dari cmd yang kita pakai tadi. Kemudian di sini saya akan mencoba mempraktekkan cara menginstal software menggunakan GUI ya. Di Ubuntu itu ada namanya Ubuntu Apps. Di situ sudah tersedia semua aplikasi-aplikasi software ya. Tentunya gratis karena di sini Linux. Beda dengan Windows, kalau Windows itu berbayar ya. Rata-rata berbayar software. Kalau di Linux gratis. Cuma ya emang ada perbedaan sih dari software. Ini saya akan coba install apa ya. Cari dulu bentar. Oke, ini aja lah, Sublime Text ya. Kita buka Sublime Text. Oke. Nah, di sini kita klik Sublime Text. Itu sudah ada tombol install nih. Nah, ini kita tinggal install aja nih. Dari sini, dari Ubuntu Apps ini. Nah, kita tunggulah beberapa detik ya. Karena ini saya pakai SSD jadi cepat. Karena sambil kita cek ini sudah ada belum. Takutnya ntar udah ada. Oke. Kosong ya, belum ada Sublime Text. Kita cek lagi di Ubuntu Apps-nya. Bentar lagi selesai. Oke, nih udah selesai ya, sudah selesai terinstall. Kita cek dulu apakah benar-benar sudah terinstall atau belum. Kita cek. Oke, ada nih Sublime Text di samping Telegram ya. Berarti berhasil. Kita coba buka.
kita tes apakah ini running atau tidak softwarenya. Kita coba tulis beberapa codingan dikit ya, tes saja. HTML, oh tidak bisa, belum ya, belum format. Kita coba menggunakan tag P ya. Coba tulis hello world. Oke, running ya, nih sudah bisa buat nulis coding. Karena sebelum teks itu tools untuk programmer biasanya buat nulis kode. Oke, kalau uninstall tinggal dipencet aja remove. Simple, sudah selesai, tuh dicek sudah hilang aplikasinya. Jadi kurang lebih seperti itu ya untuk perintah dasar di Ubuntu Linux dan juga cara menginstal menggunakan package manager dan juga GUI. Kalau sepaham saya tuh setiap Linux beda-beda perintah dasar ya, tergantung Linuxnya. Kalau di Ubuntu seperti itu. Sekian dari saya. Kesimpulan dari Linux Ubuntu adalah Ubuntu merupakan salah satu distribusi populer dan banyak digunakan oleh pengguna Linux. Hal ini mungkin Ubuntu lebih dikenal karena kemudahan dalam pengoperasiannya. Selain itu, terdapat beberapa macam jenis distribusi Linux yang berbasis pada Ubuntu. Tentunya dari setiap jenisnya memiliki berbagai fungsi dan karakteristik yang berbeda-beda, mulai dari Ubuntu desktop, Ubuntu server, Kubuntu, Edubuntu, dan lain sebagainya. Terima kasih. Oke, sekian dari presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun ucapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.